Kenapa saya sebut Kristen fobia? Fobia itu adalah suatu kondisi kejiwaan, baik seorang perseorangan maupun sekelompok, yang takut terhadap sesuatu yang sebenarnya dia tidak jelas itu ketakutannya itu terhadap apa, sehingga dia memberikan respon-respon yang eksesif dan di luar nalar. Ya, memberikan reaksi untuk mengalahkan ketakutannya itu, menghilangkan ketakutannya itu dengan cara-cara yang di luar nalar. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi bukan Islamfobia, tapi Kristen fobia. Ya, kenapa ada istilah-istilah kristenisasi? Saya tidak suka menggunakan itu. Kita tidak istilah kristenisasi. Nah, ini ya, ketakutan yang berlebihan ini tidak jarang menyebabkan depresi, kecemasan, dan kepanikan. Nah, inilah kepanikan ini yang terjadi sekarang. Kenapa? Ini kok bertambah Kristen, apa iya? Kan gitu. Walaupun secara fakta memang iya. Tetapi kalau begitu emang kenapa? Itu hukum alam kan. Nah, jadi ini ya ada kecenderungan mengembangkan pola pikir dan gagasan hukum penaklukan di banyak negara Islam di masa lalu setelah negara Islam mengalahkan ini. Ada suatu ungkapan teman-teman ya, ini saya bukan mengada-ada. Ada suatu ungkapan dan ini adalah tercatat dalam dalam buku sejarah yang ditulis oleh seorang jenderal yang sangat berperan penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya pikir ini orangnya sangat jujur. Dia tulis itu di bukunya. Ada katanya menurut dia itu, ya ada seorang tokoh terkemuka Muslim Indonesia melontarkan pertanyaan kepada rekan-rekannya di kalangan dunia Islam. Kapan umat Islam di Indonesia menaklukkan umat Kristen dan umat lain di Indonesia? Coba. Sampai ada pernyataan ini gitu loh. Pernyataan ini, dan ini terus menggema itu. Dan dipakai sebagai suatu patokan. Artinya apa? Saya ungkapkan ini teman-teman, supaya kita bisa tidak heran lah apa yang terjadi sekarang ini. Dan itu akan terulang terus. Jadi supaya kita nanti bisa merumuskan strategi kita untuk menghadapi yang begini. Karena bahwa tindakan mereka itu adalah sah secara hukum sehingga memaksakan lahirnya ya hukum-hukum agama. Terima kasih Pak SK ya yang memberikan pencerahan lah ya. Jadi memang ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak, tetapi maksud saya ini itu adalah kondisi ini. Ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita juga tidak harapkan. Masalahnya kan di situ, ini sepertinya kehendak sejarah. Nah, saya akan gunakan waktu sedikit aja bagi kita teman-teman untuk melihat permasalahan yang kelihatannya fragmentaris atau seolah-olah terpisah kejadian hari ini dengan sebelumnya. Enggak, ini merupakan suatu kejadian, rangkaian kejadian dari dulu sampai sekarang dan akan terus berlanjut. Puncaknya adalah pada zaman Soeharto yang kita anggap begitu super dan kuat, juga tidak berdaya ketika ya ada ancaman membubarkan sidang raya Dewan Gereja Sedunia di Indonesia 1975. Dia juga ngeper. Walaupun dia bisa dengan tangan besi menghancurkan atau menangkap semua, dia orang PGI dan DGI sama MAWI itu lebih baik nggak usah mengalah ya demi kebaikan. Nah, saya akan sampaikan ada beberapa hal ya, coba ini sebentar aja supaya kita juga berbijak untuk menyikapinya ya. Kalau soal jengkel juga. Nah, ini saya beri judul Kristen fobia atau bukan gitu kan? Kristen. Nah, kenapa saya sebut Kristen fobia? Fobia itu adalah suatu kondisi kejiwaan, baik perseorangan maupun sekelompok, yang takut terhadap sesuatu yang sebenarnya dia tidak jelas itu ketakutannya itu terhadap apa, sehingga dia memberikan respon-respon yang eksesif dan di luar nalar. Ya, memberikan reaksi untuk mengalahkan ketakutannya itu, menghilangkan ketakutannya itu dengan cara-cara yang di luar nalar. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi bukan Islamfobia, tapi Kristen fobia. Ya, kenapa ada istilah-istilah kristenisasi? Saya tidak suka menggunakan itu. Kita tidak istilah kristenisasi. Nah, ini ya, ketakutan yang berlebihan ini tidak jarang menyebabkan depresi, kecemasan, dan kepanikan. Nah, inilah kepanikan ini yang terjadi sekarang. Kenapa? Ini kok bertambah Kristen, apa iya? Kan gitu. Walaupun secara fakta memang iya. Tetapi kalau begitu emang kenapa? Itu hukum alam kan. Nah, jadi
ini ya ada kecenderungan mengembangkan pola pikir dan gagasan hukum penaklukan di banyak negara Islam di masa lalu setelah negara Islam mengalahkan ini. Ada suatu ungkapan teman-temannya, ini saya bukan mengada-ada. Ada suatu ungkapan dan ini adalah tercatat dalam dalam buku sejarah yang ditulis oleh seorang jenderal yang sangat berperan penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya pikir ini orangnya sangat jujur. Dia tulis itu di bukunya. Ada katanya menurut dia itu, ya ada seorang tokoh terkemuka Muslim Indonesia melontarkan pertanyaan kepada rekan-rekannya di kalangan dunia Islam. Kapan umat Islam di Indonesia menaklukkan umat Kristen dan umat lain di Indonesia? Coba. Sampai ada pernyataan ini gitu loh. Pernyataan ini, dan ini terus menggema itu. Dan dipakai sebagai suatu patokan. Artinya apa? Saya ungkapkan ini teman-teman, supaya kita bisa tidak heran lah apa yang terjadi sekarang ini. Dan itu akan terulang terus. Jadi supaya kita nanti bisa merumuskan strategi kita untuk menghadapi yang begini, karena kita menjalankan amanat agung itu. Oke. Terus, nah, inilah yang sedang terjadi di Indonesia kan, dan ini dulu terjadi di Turki ya. Orang Kristen tidak diberi kewarganegaraan penuh, tetapi mendapat kewarganegaraan kelas 2. Ini hukum penaklukan. Tidak mempunyai hak dan kewajiban dalam pertahanan dan pemerintahan negara. Jangan salah, di Indonesia jangan harap non-muslim bisa jadi presiden. Harus membayar pajak, tidak boleh berpakaian putih. Nah, pindah dari agama Kristen ke agama Islam dianggap hal yang biasa. Ya, ini yang terjadi kan? Yang namanya mualaf senter itu biasa itu. Tapi kalau dia pindah dari agama Islam ke agama Kristen adalah kemurtatan. Ini yang sedang terjadi kan? Jadi Indonesia ini menerapkan hukum penaklukan. Ini adalah suatu kegagalan fatal daripada negara kita ini melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, ini bagaimana kita ini? Kan nanti bagaimana menyikapi ini? Tidak cukup kita teriak-teriak tentunya. Kita harus menggunakan saluran nanti yang cerdik ya. Dilarang menghina agama dan Nabi Islam. Yang melakukannya akan dihukum. Sedangkan menghina agama lain bebas. Kan ini yang terjadi sekarang. Inilah hukum penaklukan di Turki. Pada zaman Ottoman, Utsmani. Ya. Wanita Kristen boleh kawin dengan pria Muslim. Wanita Muslim tidak boleh nikah dengan pria Kristen. Dan lain-lain, teman-teman. Ini sudah terjadi dulu ya, di zaman penaklukan Islam terhadap kekuatan Kristen di Irak, di Turki, ya, di Irak, di Mesir, di Suriah, dan terakhir Turki. Dan ini terjadi sekarang kan. Itu kan tahun 1800-an itu, kalau nggak salah. Ya. Ini fakta sejarah ya. Saya bukan mengada-ada. Nah, kemudian ini ada tanya siapa tadi, Kwang bertanya, apakah ada peraturan-peraturan? Ada Bapak, karena pergolakan itu adanya kekhawatiran kristenisasi, maka Menteri Agama termasuk Presiden Soekarno membuat berbagai cara supaya Kristen itu tidak berkembang, membuat peraturan. Ini Keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama, ada ini. Ini penyiar agama juga diatur-atur. Keputusan Menteri Agama, sebentar, ini. Ya. Jadi ini, tadi itu ini, kenapa mereka itu begitu? Ada pemicunya pengalaman traumatik perang salib. Stigma Kristen itu sama dengan penjajah. Ya, sama, bagi mereka itu sama kita dengan penjajah. Nah, hegemoni mayoritas. Jadi kenapa selalu mereka menggunakan kata-kata mayoritas? Untuk itu, mengapa membenarkan tindakan-tindakan mereka itu? Kalau dalam hukum mayoritas minoritas itu harus tahu diri. Harus ngikut maunya mayoritas. Makanya jangan salah, selalu mereka ini menggunakan kata mayoritas. Walaupun kita tolak. Nah, ini ya, Piagam Jakarta. Nah, gini. Jumlah orang penganut agama Kristen bertambah pesat di beberapa daerah, pertumbuhan gereja yang pesat. Nah, ini yang membuat mereka gerah itu ya. Nah, reaksi mereka terhadap kejadian-kejadian tersebut di atas, dikeluarkanlah peraturan-peraturan darurat bersama mengenai peraturan mendirikan rumah ibadah dan beribadah. Contoh, penetapan presiden nomor 1 ini sudah ada tahun 1965 ini. Ya, coba, udah muncul kan 1965. Kemudian PBM 0908, ya,
tahun 2006 yang sekarang ini ramai itu. Kemudian apalagi keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978 tentang apa? Pedoman penyiaran agama. Ada itu. Semua itu membatasi. Kemudian keputusan Menteri Agama nomor 77 tahun 1978 membatasi bantuan dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Dulu sekolah-sekolah Kristen di Indonesia ini mendapat bantuan dari luar negeri. Sekarang dipotong, dikat. Itu Bapak-Bapak ya. Jadi jangan heran kita. Tetapi ada yang bisa nanti kita pakai sebagai suatu saluran ya untuk teman-teman kita juga di pengurus ini. Ini adalah suatu kesepakatan internasional yang kalau nanti suatu saat Indonesia ini masih ngeyel, maka satu-satunya jalan adalah ke Mahkamah Internasional. Mau tidak mau kita berpatokan ke sini. Ya, para YouTuber itu bisa berpatokan ke sini. Ya, konsultasi mengenai dakwah Islam dan misi Kristen di Chambesi dekat Jenewa tahun 1976 telah tercapai persetujuan yang sangat kuat in recognition that mission and dakwah are essential duties in both Christianity and Islam. A conference on Christian mission and Islam dakwah was organized on Jumada 28 Rajab 1396 June 26 until 976 ya, dengan mengakui bahwa misi dan dakwah merupakan kewajiban asasi baik dalam agama Kristen maupun agama Islam, maka sebuah konferensi tentang mission Kristen ini disepakati, diadakan. Jadi artinya itu sudah sama-sama menghargai di dunia internasional. Indonesia juga harus mengadopsi ini gitu. Ini yang kita pakai nanti kalau ini dilanggar ya, karena ini kesepakatan internasional, kita akan melakukan tindakan hukum, melakukan perlawanan hukum. Kalau di Indonesia kita tidak diabaikan, Mahkamah Internasional. Nah, itu. Nah, ini contoh ya saya katakan tadi. Sidang Raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia 1975 di Jakarta. Presiden Soeharto itu setuju. Tetapi ada berbagai kritikan ya, ini ada berketipan. Dari Eropa juga mengkritik lah, nanti Indonesia begini. Eropa kurang mendukung juga. Nah, ketidaksetujuan Eropa ini memberikan amunisi kepada golongan-golongan seberang di Indonesia untuk menolak. Sekelompok orang yang beragama Islam akan mengadakan demo besar-besaran dengan masjid akan menemui Australia. Nah, begini pola mereka itu begitu ya, begini polanya itu mengancam lah, membuat keributan lah, ya, menteror lah, ya kan. Akhirnya apa? Gagal. Ya. Dulu DGI sama mau udah nggak jadi katanya. Ini yang disebut dengan Kristen fobia itu. Alasannya apa? Gini, mereka beralasan begini, kehadiran sidang raya DGD di Jakarta, Dewan Gereja Dunia di Jakarta, menurut Pak Rashidi, nah ini, telah menimbulkan reaksi yang sangat luas di kalangan dunia Islam, yang menimbulkan bayangan mengenai kristenisasi. Jadi, pelaksanaan sidang raya Dewan Gereja Dunia itu di framing, wah kalau ini nanti dilaksanakan akan banyak orang bertobat. Nah, kan gitu. Tetapi dengan seperti yang dikatakan oleh Pak SK, ini kan sekarang sudah zaman digital, nggak bisa dibatasi. Sehebat apapun mereka memblokade ini, mereka akan bobol. Sehebat apapun kerasnya mereka memblokade ini, mereka akan bobol. Akan disapu bersih, itu tidak bisa, karena itu adalah kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, pasti bobol itu, tetapi kita bergerak dari sisi kemanusiaan, kita tidak bisa tinggal diam, kita lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian dia. Nah inilah teman-teman semacam latar belakang bagi kita untuk memahami persoalan yang selalu muncul, utamanya sekarang ini adalah tahun politik. Kita memahami, terus bagaimana kita menyikapi ini. Kalau kita ikuti hati dan pikiran sih marah kita ini, tapi bagaimana tapi inilah fakta. Dan ini nanti kalau kita urut lagi ke belakang, Pak, sejarah itu ada itu, ya, mulai dari perang salib itu ada fakta-fakta sejarahnya. Jadi mudah-mudahan dengan informasi yang sedikit ini bagi kita teman-teman, kita tidak, terutama para YouTuber ya, para apologet, bersaksi, beritakan berita baik. Kami mendukung Anda, kami mendoakan Anda, bukan hanya itu, apapun yang kami bisa lakukan untuk Anda bisa melakukan itu.
Walaupun kita bukan dari dunia ini dan kita harus menerima kebencian dan penganiayaan. Tetapi kita melakukan itu. Kami dari Galarua bergerak dari sisi kemanusiaan, ya persaudaraan dan penegakan hukum. Siapapun itu, mau agama apapun itu, kami akan tidak bisa tinggal diam. Karena kita berbicara dalam konteks bernegara dan berbangsa. Maka kami selalu bercuriga dan selalu bertanya kepada penyelenggara negara, tolong bapak-bapak jawab, apakah negara kita ini hanya teori atau di awang-awang, bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi sekarang faktanya adalah negara agama. Ya, negara agama. Karena ada dalil-dalil di hukum, ya, hukum di Indonesia ini yang dipakai oleh para bohir atau sekelompok orang bahwa tindakan mereka itu adalah sah secara hukum sehingga memaksakan lahirnya ya hukum-hukum agama. Coba kita ini Bapak terbuka saja. Bapak bikin perda syariah yang sana, oke. Bapak bikin pegadaian syariah yang sana, oke. Bapak bikin bank syariah yang sana, oke. Ya, nggak ada demo-demo. Tetapi kenapa Anda begitu ya, sekelompok orang, mungkin Anda bertanduk atau saya, kenapa nggak ngerti saya itu. Orang membuat seseorang itu menjadi hidupnya baik, berpikiran positif, ya, tidak melakukan kejahatan. Kenapa Anda larang? Anda membungkus ketidaksukaan Anda itu adalah di label kristenisasi. Siapa yang bilang kristenisasi? Kan itu istilah Anda itu. Tidak ada itu kristenisasi. Ya. Anda menggunakan label mayoritas, maka itu mayoritasmu itu. Kami tidak peduli dengan mayoritasmu itu. Tetapi jangan dengan alasan mayoritas terus Anda orang minoritas harus tunduk orang minoritas. Ada itu juga anggota DPR itu di zaman Soeharto yang kurang ajar itu. Maaf, saya gunakan kata kurang ajar. Yang membina suatu kelompok tertentu untuk melakukan demo besar-besaran. Kita tahu semua itu. Nah, ini yang menjadi harapan kita Galarua, hanya keprihatinan kita ini. Kenapa para organisasi atau kelembagaan Kristen di Indonesia ini tutup mata, tutup mulut, tutup kuping. Saya tadi, ini laporan saja teman-temannya. Saya tadi coba berbicara dengan salah seorang ketua organisasi cendekiawan ini, siapa Kristen Indonesia. Saya tanya, apa jawabannya? Udah bosan kita itu, katanya. Waduh, kenapa bosan ya? Saya nggak habis mikir, udah bosan katanya. Ya sudahlah. Artinya inilah sikap mereka. Tetapi apakah kita harus mengikuti sikap mereka itu sudah bosan? Ya enggak lah, no way lah. Anda bosan silakan aja. Kita kan panggilan kemanusiaan. Inilah teman-teman semua, jadi saya harapkan juga kepada Pendeta Yusuf Manugulu dan keluarga tetap tabah, ya, sabar dan berhikmat. Untuk Ibu Ruth Yusuf Manugulu, kalau ada orang datang ke rumahnya Ibu mencurigakan, lapor ke polisi, lapor ke RT. Kami merasa terganggu itu aja, bikin laporan resmi, jangan didiamkan, lapor ke RT, RW dan polisi setempat. Kita nggak bisa orang tiba-tiba di rumah kita, di sekitar rumah kita itu banyak orang yang tidak kita kenal, siapa itu. Lapor, kami merasa tidak tenang karena laporan Ibu kepada Galarua dan pengacara Ibu ya, jangan diam. Itu aja dari kita dari Galarua. Salam dari Pastor Paul, tidak bisa ikut karena ada tamu. Masih adakah dari teman-teman sebelum kita akhiri, Pak? Lu? Kayaknya enggak ada, cuma yang angkat tangan rupanya nggak capek itu, tangannya angkat terus. Itu jadi yang dibilang Galaksi itu adalah the last alternative. Ya, the last alternative. Bukan the last resort gitu ya, bukan the last resort solution. Yes. Merupakan jalan pintas yang harus kita persiapkan di saat-saat terakhir di mana keadaan menjadi di atas uncontrollable ya. Keadaan uncontrollable. Nah, saya setuju, Pak. Nah, ini yang nanti kita siapkan internal kita lah itu, Pak ya. Kita diskusi nanti, tidak terbuka begini. Ya, itu harus persiapkan dan kami dari luar akan mempersiapkan bantuan sepenuhnya yang diperlukan. Karena
kami tahu bahwa kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, ya di dalam NKRI ini tangan kita terbelenggu. Tapi di luar NKRI kita bebas untuk berkiprah untuk kepentingan dan kebaikan NKRI itu sendiri. baik. Jadi Pak Galaksi, langkah awal kita minta tolong Pak dibina komunikasi dengan Mahkamah Internasional ya. Ya Pak Pastor Paul juga mungkin bisa lah ya, Mahkamah Internasional. Kalau di perjuangan di Indonesia ini kan kita sendiri-sendiri mungkin diketawain, lu siapa sih gitu kan. Nah, kita menggunakan lagi tangan ini kan melambung kita. Ya, kalau kita menghadapi tembok melambung. Ya, semua wadah perlu kita Ya. adakan untuk memfasilitasi gerakan kita. Ya. Itulah jurus-jurus ampuh yang bisa kita manfaatkan pada tahap sekarang ini. Ya. Jadi minta tolong nanti Pak Galaksi juga mungkin ada LSM-LSM di Amerika yang bergerak di human rights, ya kita bisa menjalin kerjasama di dalam memperjuangkan universal human rights ya di Indonesia ini. Itu tadi kan dicoba itu di Swiss itu loh Pak, di Geneva itu Chambers itu. Ya, itu konsensus kan kuat itu 1976. Nah, itu harus dilaksanakan. Kenapa tidak dilaksanakan? Kan kuat itu. Nah, ya begitu ya. Diaspora Pancasila Indonesia akan berhubungan dengan semua badan-badan internasional untuk bisa menggerakkan satu gebrakan yang bisa membantu kemajuan daripada kemanusiaan masalah yang Indonesia. Amin, amin. Baik. Terima kasih teman-temannya. Saya mohon maaf, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat pagi di Indonesia. Mohon maaf kalau ada pengungkapan atau pelayanan daripada N2A6 pada malam hari ini yang kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.